semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat enggak? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa ini? Amira lagi ngapain? Apakah ada tugas kita hari ini? Tidak. Silakan buka bukunya. Ayo, apa tidak bawa buku? Boleh nanti gabung dengan teman sampingnya. Tidak nampak. Nah, sebelum kita mulai, kita speaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Umi ada speaking. Ada yang tahu tentang gerakan dan nyanyian 1 ditambah 1? Ada yang tahu? Ayo kita coba terlebih dahulu. Ini. Kalau yang tahu boleh maju siapa? Ada. Asif. Tidak. Davina. Nah, Davina kamu melanggarkannya juga. Coba kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8 begini. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa? Panggilan 5. Bisa? Bisa. Yang mulai. 5. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 5. sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, silakan buka bukunya. Yang tidak membawa buku, tolong teman sampingnya. Saya Bengan, ini aku kalian publikasi di buku ini. Hah? Belum. Nanti dikirim lagi ya. Kemarin minggu lalu kita materi tentang apa? Kasih sayang ayah. Sayang ayah. Ya, Bu. Iya lah. Info-info yang bawa buku dulu. Yang bawa buku. Silakan buka. Kalian tahu kan materi kita ini tentang apa? Apa kewajiban kita kepada Tuhan? Apa kewajibanmu kepada kedua orang tuamu? Ya, silakan coba buka bukunya. Tetapi sama yang mana? Coba kewajiban kasih sayang ayah dan ibu. Nah, Ayahmu yang penyayang kasih sayang ayah lagi. nah, Apa oi? ya udah ketemu. Boleh bilang oi. Kita akan mempelajari materi tentang mengenai apa kewajibanmu kepada kedua orang tuamu. Kalian tahu apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Ya, betul, sesuatu yang harus dilakukan. Sebagai anak, pasti kita punya kewajiban kepada orang tua, baik dalam perlakuan atau perbuatan, sikap terutama.
Nah, jadi di sini sudah Umi buat mengenai kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, ada Al-Quran, ayat Al-Quran, dan kewajibanmu kepada kedua orang tua. Itu tentang kasih sayang ibu. Ya. Halaman berapa ini? Pokoknya yang di Judulnya. Kasih sayang ibu. Kan di sampingnya ini ada kasih sayang ibu, ada ibu yang penyayang. Nah, berarti semua materi ini kita akan bahas, oke? Nah, pertama mengenai kasih sayang ibu. Apa sih bentuk sayang ibu terhadap kita? Coba. Menjadi sholat kita. Angkat tangan siapa? Angkat tangan, ayo belajar. Masak. Apa? Memberi makan. Melahirkan. Kopi. Ya, betul semua. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, terus melahirkan kita, menyusui, memberi kita makan. Apalagi saat kita kecil kan tidak bisa makan sendiri kan? Pasti disuapi dari pagi sampai sore malam juga dikasih susu. Dan orang tua ibu termasuk ibu, dia kadang membersihkan atau mencuci pakaian kita. Umi mau tanya, di usia anak Umi sekarang, apakah masih dicuci pakaiannya oleh ibu? Ya. Masih, ada yang masih? Kecuali dalaman. Kecuali dalaman. Dan ibu juga mengajarkanmu untuk berjalan dan berbicara. Betapa besar kebahagiaan ibu ketika engkau mulai dapat berjalan dan berbicara. Pada saat kecil, pasti anak-anak Umi akan mempelajari atau belajar berbicara, berjalan kan? Nah, pasti orang tua, baik ibu atau ayah yang baru pertama kali melihat anaknya bisa berjalan dan berbicara, itu adalah hal yang paling bahagia buat mereka. Terus, ibu juga adalah sering dibilang malaikat apa? Yang apa? Yang bersayap. Ya. Kenapa disebut malaikat tak bersayap? Karena ibu adalah orang tua yang bisa berkorban untuk anaknya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dia rela memberi kita, misalnya contoh, kita minta sesuatu sedangkan ibu kita tidak punya, tapi akan mereka usahakan begitu. Terus di sini ada, coba buka kasih sayang ibu. Boleh Ara baca tentang kisah kasih sayang ibu ini. Ada Kasih sayang ibu. Ada seorang perempuan miskin datang kepada Sayyidah Aisyah MA. Dia membawa kedua putrinya, kemudian dia selalu memberikan makanan kepada kedua putrinya sebanyak 3 kali. Perempuan miskin itu pun memberikan masing-masing putrinya 1 buah kurma, dan dia sendiri memakan 1 buah kurma ke depan mulutnya untuk dia makan. Kemudian 2 putrinya meminta kurma darinya. Lalu dia menolak kurma yang miskin ia makan untuk kedua putrinya. Sayyidah Aisyah pun terbuat bahagia karena tahu tersebut. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ceritanya. Nabi pun bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan surga karena kasih sayangnya kepada kedua putrinya. Nah, sudah ada yang memahami tidak tentang cerita itu? Coba katakan. Coba, siapa yang sudah memahaminya? Yang membaca boleh? Kalau sudah paham? Maksud dari paragraf itu cerita mengenai seorang yang miskin. Seorang ibu rela berkorban demi anaknya. Oke, yang pertama, ibu rela memberikan makan kepada anaknya walaupun dia
Apakah ibu larang? Tidak, pasti memberikannya. Nah, begitulah termasuk ke dalam cerita ini. Beliau itu perempuan miskin dan punya dua seorang putri dan mendapatkan kurma atau memakan kurma satu dibagi satu-satu gitu kan. Jadi ibunya mendapatkan satu, tapi kemudian dua putrinya menginginkannya dan ibunya pun memberikannya dengan membelah. Segitu tidak adanya kurma lagi kan itu pasti ya, karena dibelah itu tadi. Kalau kita mungkin sekarang mungkin alhamdulillahnya ada, jadi silakan ambil sendiri gitu kan. Nggak mungkin kita ambil yang punya ibu. Lanjut, sudah paham mengenai kasih sayang ibu? Lanjut mengenai kasih sayang ayah. Sudah nih. Oke. Kasih sayang ayah juga merupakan sesuatu yang berkorban untuk anaknya. Ayah juga termasuk ke dalam orang tua yang sama seperti ibu, walaupun beliau tidak melahirkan atau mengandung, tidak menyusui, tapi ayah mempunyai kasih sayang yang besar juga untuk anaknya, apalagi untuk putrinya tercinta. Itu ayah. Ya, pasti anak putri, ayah itu akan membedakan sikapnya kepada anak putri dan anak laki-lakinya. Di sini, contoh, ayo, apakah ayahnya meminta kalian untuk pergi ke sembarangan tempat atau pergi entah kemana? Tidak. Pasti ayahnya mengkhawatirkannya dan menanyakan pergi kemana putrinya. Nah, ayahmu berharap agar engkau hidup selamat dari segala mara bahaya dan penyakit. Oleh karena itu, ia selalu melarangmu terhadap sesuatu yang dapat membahayakanmu dan menyuruhmu untuk menjaga kesehatanmu agar engkau tidak jatuh sakit, serta ayahmu selalu menginginkan mencegahmu terhadap kebisikkanmu. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Kenapa disebut begitu? Karena ayah pasti memikirkan pendapatan di rumah, bagaimana pendidikan anaknya, makan, pokoknya biaya semua keluarga di dalam rumah. Jadi kasih sayang ayah ini juga besar untuk anaknya. Nah, ini ada contohnya lagi, ada cerita. Seorang ayah memberi nasihat kepada anak putrinya. Misalnya nih, ayahnya memberi nasihat apakah anak ini akan mendengarkannya atau menjawab di sini? Ada yang masih membantah orang tuanya di sini? Membantah nasihat orang tua? Apakah masih ada? Masih. Oke, nggak apa-apa, jujur. Masih membantah orang tua saat diberi nasihat. Jadi Umi mau memberitahu bahwa kewajiban kita salah satunya itu tidak membantah orang tua, tapi sebagai anak Umi yang masih cantik kecil ini, suatu saat akan kalian merasakan bagaimana kehilangan orang tua. Ada yang orang tuanya masih lengkap atau sudah meninggal? Lengkap. Ada anak yang kehilangan orang tua, tapi mereka berharap bisa bersama orang tuanya. Jadi untuk anak Umi yang masih ada orang tua, yang masih tinggal satu atap rumah, Umi harap kalian perlakukanlah orang tua sebagaimananya. Apa kewajibanmu? Karena anak yang tidak punya orang tua pasti cuma satu kewajibannya lagi, yaitu mendoakan mereka. Kalau kalian yang punya orang tua pasti sudah banyak, dan itu pahalanya dan ridho dari Allah itu pasti akan lebih banyak lagi. Oke? Lanjut ke, sudah tahu kan kasih sayang ayah ini tadi? Nah, lanjut ke ayat Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 23. Ada yang hafal?
23. Ayo, sini Selly. Ayo. Ayo yang lain. Nah, sini. Bacakan Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau memerintah keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terima kasih, Selly. Nah, sudah jelaskan dalam Al-Quran, sudah dijelaskan mengenai sikap kita kepada kedua orang tua. Apa tadi? Berbuat baik dan melakukan kesalahan kepada yang tua. Betul sekali. Berbuat baik dan jangan berkata atau membantah. Dan yang pastinya di saat usia lanjut atau seusia sekarang kan, ya dengan mengatakan perkataan A. Coba siapa yang tahu A itu artinya apa? Apakah itu membantah? Ya. Ya, membantah. Misalnya orang tuanya minta, tolong ambilkan baju itu di lemari. Terus kalian ini yang asik main atau asik misalnya lagi menulis kah atau main HP, dan kalian membantah dengan mengatakan ibu nih, itu kan sambil menggerutu atau marah-marah, itu hal yang tidak boleh. Dan jangan membentak, sudah pasti jangan membentak serta ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Perkataan yang baik, misalnya berkata lembut dan senyum. Jangan misalnya di sana ada ibu orang tua kita malah cemberut. Gitu. Lanjut lagi mengenai kewajibanmu. Pasti sudah tahu sebagian kan, dan semuanya sudah pasti sudah tahu apa itu kewajiban kepada orang tua. Coba apa aja contohnya? Membantu membersihkan rumah. Lagi Sinara, apa kewajibanmu kepada orang tua di sehari-hari? Bentar, Sinara dulu. Menolong orang tua. Apa lagi? Menolong orang tua. Contohnya? Itu dalam membantu kan? Kalau dalam sikap? Berkata lembut, jangan ngebentak, jangan ngerutu, jangan kasar. Jadi apa? Tidak membaca dan tidak membaca menjadi suruh, tidak membaca perkataan orang tua ketika dimarah, mendoakan orang tua. Ya, begitu. Ini adalah kewajiban kita sebagai anak, baik itu Umi dan kalian, anak-anak ini semua. Apalagi orang tua yang sudah mulai usianya sudah mulai lanjut, pasti butuh perhatian lebih untuk anak-anaknya. Ini
kita sebagai anak harus melayani mereka, memasakkan masakan yang enak. Awas saja ya kalau misalnya kita nanti tua terus kita menelantarkan di orang tua kita misalnya tidak memberi makan yang layak, tidak memperlakukan keduanya dengan baik, maka Allah juga tidak akan memberi kita rezeki atau ridhonya kepada kita. Karena ini pasti kalau kita memperlakukan baik orang tua, maka hidup kita akan bahagia dan masa depan kita insya Allah akan bahagia, tenang. Apa aja yang kita mau pasti akan kita dapat. Nah, ini ya, sudah semua ada yang berkata tadi, ada yang menjelaskan juga, memberikan kewajiban selalu melaksanakan perintah mereka dengan penuh cinta dan penghormatan, berbuat baik kepada mereka, tersenyum, mendoakan mereka, bersalaman ketika pergi, baik pulang. Nah, di sini Naomi, kalau pergi sekolah dan balik sekolah, salaman apa tidak? Salaman. Terus mendoakan mereka, itu yang paling penting, mendoakan mereka. Ayo coba, apa tidak doa kepada orang tua? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti Naomi ini termasuk kepada anak yang soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang itu tadi adalah ayat Al-Quran, tidak berkata A, tidak berbohong, dan mendengarkan nasihat mereka. Itu masih banyak lagi kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Di sini sudah paham semua? Sudah kan? Oke. Nah, jadi Umi akan ada games, yaitu Umi akan membuat kalian di 3 kelompok dan akan game sih seperti lomba, itu quiz team. Jadi ada pertanyaan dan kalian yang satu tim harus ikut. Dan itu ada juara 1, 2, dan 3 dan juara, tapi yang bisa menjawab lebih banyak akan tingkat pertama. Kelompok. Ya, kelompok. Oke, jadi nama strategi Umi itu quiz team, tapi sebelum Umi bagian kelompok, Umi ada juga tempat sini pembagian kelompoknya. Dan jangan khawatir, Umi sudah menyiapkan reward untuk anak-anak Umi. Di sini ada rewardnya. Ya, bagi 3 kelompok berapa? Bagi sekitaran 7 atau 8 atau ya 8. Dan 7 ada yang tidak masuk tadi kan? Ya. Boleh berdiri dan meja yang ini dibelakangkan. Yang arah sama lagi Pak. Oke, ini ada 3 perbedaan. Yang pertama mengenai burung terbang, patung tangan meraup, pose muka kaget. Coba arah itu dikit. Perangkatan. Misalnya ini ya contohnya. Kalian mendapatkan satu kertas, mengambil satu kertas sesuai dengan kriteria ini, maka anak ini harus memperagakan. Tapi sambil memperagakan
Boleh, berdiri, maju dulu. Ayo orang lain maju dulu. Berdiri, maju ke depan. Baik. Ini nggak jadi. Nanti kalau nanti misalnya begini, di situ ada burung terbang, di sini ada ya, jadi gabungkan kalian membentuk tim itu. Kalian membentuk tim itu sendiri. Mundur dulu. Mundur. Kalau ambil berebut jangan ambil dua ya. Boleh 1, 2, 3. Jangan ambil. Jangan ambil dua. 1. Ayo buat timnya. Ayo gerakan, jangan berdiri. Gerakan. Ayo dong. Gerakan kecil. Ini apa? Coba peragakan. Ini apa? Burung terbang. Ini apa? Meraung. Ini apa? Kaget. Yang burung terbang dari jangan mana? Burung terbang mana? Jadi burung terbang masuk ke tim A. Meraung. Apa dia masuk nih? Ayo masuk ke tim B. Jadi namanya tim B. Iya, ini dari tim. Oke, dengarkan ini terlebih dahulu. Di sini kalian adalah tim. Jadi harus sama-sama mencari jawabannya. Boleh dekat-dekat boleh, biar lebih mudah mendengarkan kan? Jadi intinya, Umi memberikan pertanyaan. Terus Umi akan menghitung. Kalau misalnya cepat menghitung, kalau misalnya tidak ada yang menjawab, boleh langsung. Umi lihat dulu itunya, keadaannya. Jadi Umi memberikan pertanyaan yang sudah tahu mengangkat ini. Ya, mengangkat ininya. Kalau kamu tahu ngomong ya, aja sama dia. Dan tidak boleh Dan kita begini. tidak boleh mengangkat di saat belum selesai memberikan pertanyaan. Misalnya Miss belum selesai memberikan pertanyaan, kalian sudah mengangkat itu, Umi tidak terima. Sudah siap? Siap. Coba, temu semangat. Dan semangat sekali pasti bersatu nanti. Jangan menyontek. Umi tidak lupa tidak menjamin belakang itu ya. Pertanyaan pertama.
Asa Indra. Jelaskan bentuk kasih sayang. Asa Indra kelas 7 mendapatkan bersama Asa Indra. Kalau misalnya kita nyari sesuatu tuh pasti diusahakan kayak ada. Yang bersemai hitungan 10 sudah mendarat 10. Pasti ayah tuh nanyo kawan. Yang bersemai hitungan ke 10 sudah mendarat 9. Ayah tuh rela walaupun sakit tetap bekerja cari uang untuk kita sekolah, jajan, makan. Ya. Tapi poin pertama didapat oleh Kopi. Delapan. Lanjut. Sakit apa? Itulah yang pegang. Yang sudah menjawab tidak boleh menjawab lagi. Berarti teman yang lain harus menjawab. Siap-siap membersihkan kepalanya. Yang hitungan ke 1 belum mendarat. Apa saja kewajiban kepada kedua orang? Lima. Belajar yang benar. Oke, lanjut lagi. Jangan berkecil hati. Ini cuma Mainan. jangan sampai nanti Oke. Lanjut lagi. Sebutkan hal yang dilarang Allah SWT terhadap orang tua. Ayo. Berarti dan lawan. Asa Indra. Gak usah cepat lagi. Oke, ya. Ini Karena pertanyaan selesai baru ini satu pertanyaan penentu lanjut pertanyaan. Lanjut lagi. Ayo, jangan sampai aku lemas. Udah boleh. Asa Indra. Bingung. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut terkandung dalam surah apa?
9 Zalfa kelas 9D. Satu contoh perilaku baik kepada orang tua yang tahu orang tua hal yang terkandung dalam surah kita ini kalian lakukan sehari belum ya kalian lakukan sehari-hari. Kamu serempak dengan yang di belakang. Sui itu turan. Boleh, Susi? Jadi enggak kami Tidak kamu serempak. orang tua Contoh seharinya itu satu kepada ayah dan ibu. Yang sudah kamu lakukan sehari-hari. Kenyataan. membantu orang tua membantu ibu mengerjakan pekerjaan mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti mengepel, menyapu, memasak, mencuci. Wein kopi. Bantuin kakak untuk kakak Dami. Oke. Tapi kita tahan lagi yang kok. kepada